Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurnillahi azza wa jalla. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan juga saya cintai teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa KPI semester 6 yang saya mengucapkan selamat telah mendapatkan kelompok praktikum. Semoga panjenengan semua diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam praktikum yang nantinya sebagai tonggak atau wasilah hasil yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Baik, kepada teman-teman semua, kita akan melanjutkan mata kuliah kita terkait teknik reportase media elektronik. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana teknik wawancara berita televisi. Dalam hal ini bagaimana teori dasar teknik wawancara berita televisi. Kita akan mengetahui apa saja yang harus ada dalam teknik wawancara berita televisi dan juga komponen-komponennya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan wawancara. Big idenya adalah wawancara adalah suatu hal yang penting bagi seorang jurnalistik, dan tanpa wawancara isi berita tidak akan menarik. Wawancara baik yang bersifat panjang, singkat atau dadakan merupakan pilar hampir dari setiap laporan, dari semua laporan. Bahkan ketika menulis feature pun, wawancara begitu penting untuk dilakukan. Adapun ada beberapa persiapan yang harus dilakukan seorang reporter televisi atau seorang interviewer dalam mewawancara berita televisi. Ada setidaknya 6 hal yang harus dipersiapkan dalam teknik wawancara berita televisi. Yang pertama adalah para reporter yang mau memberikan interview harus riset terlebih dahulu. Riset ini adalah salah satunya adalah membaca buku dan juga harus mencari informasi terlebih dahulu tentang materi yang berkaitan dengan materi wawancara kita apa. Yang kedua adalah mengurutkan pertanyaan. Dalam hal ini, mengurutkan pertanyaan yang paling dasar sampai yang paling pokok. Yang paling ringan sampai inti pertanyaan. Jadi setiap interviewer atau reporter sebelum melakukan wawancara harus mempersiapkan pertanyaan dari pertanyaan paling ringan sampai pertanyaan yang paling inti. Kemudian mempersiapkan pengembangan gagasan. Pengembangan gagasan di sini maksudnya adalah mengembangkan gagasan pertanyaan yang apabila pertanyaan yang sudah disiapkan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi teman-teman ini terkait dengan intuisi dan respondability. Bahwasanya ketika pertanyaan yang tidak sesuai dengan harapan panjenengan atau tidak sesuai materi, maka respon kita dan juga intuisi kita harus segera berubah untuk merubah pertanyaan yang mengarah ke materi tersebut. Kemudian persiapkan peralatan yang baik. Tentu kita harus mempersiapkan alat-alat sebelum melaksanakan wawancara, baik itu block note, alat tulis, dan juga apapun pendukung wawancara yang jangan sampai ketinggalan. Kemudian mempersiapkan alat rekam dengan baik karena pentingnya kegunaan dua hal tersebut. Kemudian menjalin komunikasi dengan pihak narasumber. Ya, menghubungi dan juga menjalin kontak dengan narasumber sebelum mewawancara ini penting agar konsep wawancara berjalan dengan baik. Kemudian memflorkan ide-ide spontan. Itu jika wawancara dilakukan dengan mendadak, maka ide-ide dan juga gagasan-gagasan itu harus berpacu. Dengan insting, ide yang spontan, maka konsep wawancara yang bisa saja dadakan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian komponen-komponen yang harus ada pada seorang interviewer. Interviewer ini adalah orang-orang yang menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Apa saja komponen yang harus ada pada interviewer? Yang pertama harus mempunyai kemampuan intelektual. Bahwasannya setidaknya orang yang akan mewawancarai seorang narasumber harus tahu materi-materi yang akan disampaikan. Tahu ilmu-ilmu yang harus disampaikan dalam materi-materi tersebut, materi pertanyaan tersebut. Kemudian kemampuan mengajukan pertanyaan. Bagaimana seorang interviewer itu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan nantinya dapat dijawab dengan baik oleh narasumber
dan juga dapat menarik halayak untuk menyaksikan wawancara tersebut. Kemudian mampu mengulik materi narasumber dengan baik. Pada hakikatnya adalah seorang interviewer adalah seorang yang bisa mengulik materi-materi narasumber dengan baik. Ditambah dengan kekepoan yang baik, nantinya interviewer ini dapat mengulik materi dan informasi dari narasumber dengan baik. Kemudian jenis dan tipe wawancara berita televisi. Ada 7 hal atau jenis tipe wawancara berita televisi. Yang pertama ada live interview, yaitu apa yang dimaksud dengan live interview? Live interview adalah wawancara langsung yang disiarkan ke pemirsa, kebanyakan dilakukan di studio dan juga dengan mengundang narasumber. Ini biasanya banyak sekali dicontoh di berita televisi kita, pertelevisian kita, bahwasanya ketika ada suatu hal yang menarik untuk diulik, maka narasumber akan didatangkan di studio televisi tersebut. Kemudian interview by appointment, yaitu jenis wawancara ini biasanya dilakukan di kediaman narasumber dengan kesepakatan sebelumnya. Kemudian press conference interview, ini adalah wawancara yang dilakukan ketika konferensi pers. Ini juga sangat banyak contohnya di media televisi. Kemudian on the spot interview, yaitu wawancara spontan terhadap siapapun tanpa batas apapun dan juga ini bersifat bebas. Biasanya ini dilakukan ketika ada sebuah musibah, kecelakaan, bencana alam. Ini banyak dilakukan oleh seorang interviewers, yaitu seorang reporter untuk melakukan wawancara. Biasanya yang diwawancara adalah saksi mata dalam hal kejadian tersebut, baik itu bencana alam, musibah, dan juga kecelakaan. Kemudian doorstep interview, yaitu wawancara yang harus dengan narasumber yang penting agar berita itu bisa berimbang dan bisa disajikan kepada halayak yang baik. Ini juga salah satu jenis dan tipe wawancara yang banyak sekali, atau biasanya adalah hal-hal bersifat wajib dalam berita televisi. Kemudian telepon interview, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan media by phone dan juga atau mungkin bisa direkam lalu kemudian setelah direkam disajikan ke halayak umum. Kemudian vox pop, ini adalah wawancara yang dilakukan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendapat dan juga aspirasi dari masyarakat. Mungkin ini sedikit kaitannya dengan materi teknik wawancara berita televisi. Selanjutnya kita akan melakukan teks sesi diskusi, tanya jawab, dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu adalah UTS. Nanti setelah kita melakukan diskusi, saya akan mengirimkan soal UTS kita, dan setelah UTS kita akan membahas terkait dengan jenis dan tipe terkait dengan teknik wawancara berita televisi di lapangan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengerjakan UTS teman-teman semua, semoga diberikan kelancaran kemudian dan diberikan hasil yang terbaik, diberikan nilai yang terbaik dan semangat selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.